losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi biaya lanjutan dengan anggota kelompok saya sendiri Oktavia Santika Dewi dengan nomor NPM 0221200081 dan rekan saya Maria Karasima Fernanda Rove dengan nomor NPM 0221200084 dan rekan saya Najwa Khalida Putri dengan nomor NPM 0221201004, kelas 4C, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang Responsibility Accounting and Reporting dengan dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Biaya Lanjutan, Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE, MSI, CMA, CAPM. Baik, yang pertama ada konsep dasar Responsibility Accounting. Pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting didasarkan pada pemikiran bahwa setiap seorang manajer harus dibebani pertanggungjawaban atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Akuntansi pertanggungjawaban dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang membandingkan rencana dengan hasil yang sesungguhnya pada pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dalam pencapaian tujuan perusahaan. Karakteristik Responsibility Accounting menurut Hansen dan Mowan tahun 2013 halaman 479 dalam penelitian Oktavia tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat 4 karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi setiap departemen, seperti departemen, keluarga produk, tim kerja, atau individu. Apapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem akuntansi pertanggungjawaban membebankan tanggung jawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan seperti biaya. Yang kedua, standar ditetapkannya sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan diterapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang ketiga, kinerja manajer atau perusahaan diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya dimintai pertanggungjawaban atas biaya yang ia miliki. Yang keempat, manajer secara individual diberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individu diberi penghargaan atau hukuman menurut sistem yang telah ditetapkan.
Tujuan responsibility accounting. Tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan akuntansi pertanggungjawaban, pengelompokan dan pelaporan biaya dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen, hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada di bawah pengendaliannya atau yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk pengendalian biaya, karena selain biaya dan pendapatan diklasifikasikan menurut pusat pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan yang dilaporkan juga harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga akuntansi pertanggungjawaban juga memungkinkan beroperasinya suatu sistem anggaran dengan baik. Yang ketiga, membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang dibebankan. Yang keempat, dapat digunakan sebagai salah satu langkah yang harus dibuat untuk dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pedoman penting untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi unit usaha pada perusahaan. Yang keenam, dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja atau performance bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Karena secara berkala, top management menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap tingkatan manajemen, dan top manager dapat menilai performance dari setiap bagian dilihat dari ditetapkannya untuk setiap bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manfaat responsibility accounting. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk memperjelas peran seorang manajer dalam menyusun anggaran. Yang kedua, sebagai alat penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melakukan peran yang mereka miliki. Yang ketiga, sebagai pemotivator manajer, yakni digunakan untuk memotivasi dalam melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan di dalam departemen masing-masing. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, sistem yang digunakan untuk memotivator manajer yaitu reward dan punishment. Sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir cara pengendalian biaya yang tidak hanya terbatas pada pengendalian biaya produksi saja, namun meliputi pengendalian dan produksi. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang terjadi informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer yang bersangkutan. Sistem informasi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system merupakan bagian dari informasi yang disediakan oleh para manajer. Sistem ini merupakan sistem pengukuran keuangan yang mencatat rencana dan kinerja anggaran menurut variabel keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional atau traditional responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang memfokuskan terhadap konsumsi sumber daya oleh responsible manager. Yang kedua, sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas atau activity based responsibility accounting, yaitu akuntansi pertanggungjawaban yang memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Yang ketiga, sistem biaya standar, yaitu akuntansi manajemen tradisional menekankan pengendalian terhadap harga pokok penjualan atau product cost. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya sekedar menghendaki bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang efisien, mengarahkan pengeluaran biaya yang sesuai dengan rencana, tetapi juga akan membantu memberikan motivasi bagi setiap manajer serta dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja setiap pusat pertanggungjawaban.
Selanjutnya ada jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Setiap unit dari jaringan organisasional bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsinya. Adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlukan sebagai pusat pendapatan. Yang kedua, pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang ketiga, pusat biaya teknik atau pusat biaya standar. Pusat biaya teknik atau pusat biaya standar merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban secara periodik ataupun laporan kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Untuk efisiensi laporan hendaknya berbentuk piramid, yang artinya manajer pertanggungjawaban menerima hanya satu laporan. Laporan yang sifatnya detail atau pada level tingkat paling bawah yang diterbitkan pertama, lalu yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi. Hasil yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi isinya semakin ringkas. Mayor akuntansi pertanggungjawaban memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengontrol biaya dan efisiensi dari pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Adapun konsep dari responsibility reporting. Pengertiannya yaitu responsibility reporting adalah sebuah program yang mencakup semua manajemen operasi di mana divisi akuntansi, pos atau budget menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian secara periodik. Merupakan sebuah fase pelaporan dari responsibility accounting yang bertujuan untuk melakukan pengendalian biaya atau control cost. Hasil akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban secara periodik ataupun laporan kinerja. Laporan merupakan media untuk melaporkan biaya yang dikontrol, pengukuran efisiensi manajemen, serta pencapaian tujuan. Untuk efisiensi laporan hendaknya berbentuk piramid, yang artinya manajer pertanggungjawaban menerima hanya satu laporan. Laporan yang sifatnya detail atau pada level tingkat paling bawah yang diterbitkan pertama, lalu yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi. Hasil yang dilaporkan pada level yang lebih tinggi isinya semakin ringkas. Mayor akuntansi pertanggungjawaban memberikan kontribusi bagi manajemen dalam mengontrol biaya dan efisiensi dari pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prosedur penyusunan pelaporan yang meliputi pertama, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban setiap periodenya atau per bulan atau triwulan menyusun laporan atas biaya yang terjadi dan menjadi tanggung jawab departemen atau bagiannya. Biaya yang dilaporkan oleh tiap-tiap pusat pertanggungjawaban adalah biaya yang sesungguhnya terjadi atau actual cost. Yang kedua, laporan atas biaya yang sesungguhnya terjadi ini diserahkan kepada penyusun laporan perusahaan keseluruhan, biasanya departemen atau bagian akuntansi. Yang ketiga, bagian penyusunan laporan perusahaan keseluruhan mengolah data-data yang berasal dari laporan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, kemudian bagian penyusunan laporan perusahaan menyusun, membandingkan antara anggaran yang tersedia biaya yang sesungguhnya terjadi. Dan yang terakhir,
Pengawas intern mengirimkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dinilai dan kepada atasan dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Tujuan responsibility reporting. Menurut traditional view, responsibility reporting atau laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan yang utama, yaitu yang pertama, untuk memotivasi organisasi atau orang di dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa terbaik dalam perusahaan agar dapat mencapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. Yang kedua, untuk melakukan identifikasi jika terdapat inefisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga manajer dapat melakukan pengendalian dalam penggunaan cost. Selanjutnya, fundamental characteristic of responsibility reports. Yang pertama, report should fit the organization chart. Laporan seharusnya sesuai dengan struktur jabatan masing-masing organisasi. Misalnya untuk top manajemen, maka laporan yang disampaikan merupakan point view atas perusahaan. Yang kedua, report should be consistent in form and content each time they are issued. Laporan seharusnya bersifat konsisten dalam format dan isi setiap kali diterbitkan. Perubahan hanya dilakukan bila alasannya kuat dan disertai dengan penjelasan kepada pengguna. Yang ketiga, report should be timely. Laporan seharusnya tepat waktu meskipun banyak inefisiensi yang akan dilaporkan, maka harus segera dilaporkan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan antisipasi atas kejadian tersebut. Yang keempat, report should be issued regularly to improve their usefulness. Laporan seharusnya diterbitkan secara teratur untuk meningkatkan kegunaannya sehingga manajer akan mengetahui kapan laporan akan tersedia. Yang kelima yaitu report should be easy to understand. Laporan seharusnya dipahami. Jika laporan tersebut memiliki terminologi akuntansi atau sulit dipahami, maka informasi penting akan selalu sulit untuk dikomunikasikan. Yang keenam, report should convey sufficient but not excessive detail. Laporan seharusnya ringkas namun tidak menghilangkan unsur detail sehingga pengguna tidak merasa berlebihan dalam memperoleh informasi, dikarenakan jika pengguna memperoleh informasi yang berlebihan bisa membuat pengguna bingung dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketujuh, report should compare actual and budget cost. Laporan seharusnya membandingkan antara kejadian aktual yang terjadi dengan anggaran yang telah disusun, sehingga bisa dilakukan evaluasi atas keduanya. Yang kedelapan, report should be analytical. Laporan seharusnya bersifat analitis sehingga atas laporan tersebut dapat dilakukan pemahaman atau penelitian lebih mendalam oleh akuntan lainnya guna untuk membuat keputusan selanjutnya. Dan yang terakhir, report for operating management should be stated in physical units as well as in dollars. Laporan untuk manajemen operasi seharusnya dilaporkan dan yang terakhir, report for operating management should be stated in physical units as well as in dollars. Laporan untuk manajemen operasi seharusnya dilaporkan dalam unit fisik bukan dalam kurs mata uang, sehingga manajemen operasi dapat memahami dengan mudah tanpa melakukan penelitian yang lebih mendalam yang dapat menjadikan inefisiensi dalam melakukan tugas manajemen operasi. Oke, selanjutnya pengertian fleksibel budget. Jika merujuk pada penjelasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, anggaran fleksibel adalah anggaran yang bisa menerima terjadinya perubahan dalam perhitungan serta pengeluaran. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana berbagai jenis biaya bisa saja berbeda pada jumlah produksi maupun jumlah penjualan yang berbeda atau fleksibel budget. Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang dapat menyesuaikan atas terjadinya perubahan jumlah produksi
maupun aktivitas di dalam perusahaan. Anggaran yang satu ini lebih modern serta lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan anggaran statis yang pada dasarnya memang tidak bisa mengalami perubahan setelah disetujui penggunaannya. Yang berikut karakteristik fleksibel budget. Yang pertama, memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas yang mempengaruhi cost. 2. Memberikan estimasi nilai revenue dan cost yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Yang ketiga, digunakan dalam evaluasi kinerja. Aktual cost dibandingkan dengan cost yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas selama periode tertentu, bukan dengan static planning budget. Flexible budget mengakalkulasi pendapatan yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Dalam hal ini, fleksibel budget masih bersifat estimasi dan selanjutnya akan menyesuaikan static budget dengan aktual quantity atau aktual output. Fleksibel budget juga dibuat di akhir periode karena kita butuh aktual cost driver yang mana hanya dapat kita peroleh di akhir periode. Selanjutnya ada tujuan dari fleksibel budget. Anggaran fleksibel dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statistik kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Anggaran fleksibel juga menghitung misalnya berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Tingkat ini biasanya bervariasi tergantung pada perubahan pendapatan. Yang berikut fungsi fleksibel budget. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap akan konstan dalam kisaran operasi yang relevan di mana biaya variabel itu akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit di produksi. Yang berikut jenis fleksibel budget. Ada beberapa jenis fleksibel budget. Yang pertama, bentuk formula. Anggaran ini menunjukkan gambaran biaya variabel dan biaya tetap dari setiap lini perusahaan. Yang kedua, bentuk tabel. Anggaran yang satu ini tidak menunjukkan biaya variabel serta biaya tetap secara menonjol. Namun, justru tabel itu menunjukkan dengan jelas besaran biaya di setiap pos berdasarkan tingkat aktivitas atau produksi perusahaan. Yang ketiga, bentuk grafik. Anggaran ini biasanya akan berfungsi sebagai pelengkap untuk kedua anggaran di atas, yaitu anggaran bentuk formula dan bentuk tabel. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan fleksibel budget. Yang pertama kita bahas mengenai kelebihan fleksibel budget. Fleksibel budget itu bermanfaat mengontrol anggaran menjadi jauh lebih baik, memberikan gambaran aktivitas utama secara rinci, juga pemanfaatan sumber daya perusahaan itu lebih maksimal. Yang keempat, menekan atau meniadakan berbagai pemborosan dalam keuangan. Kelima, meminimalisir beban kerja serta mencapai berbagai tujuan perusahaan. Yang keenam, menciptakan sinergi yang baik di dalam perusahaan. Yang berikut kita bahas mengenai kekurangan fleksibel budget. Fleksibel budget itu kekurangannya itu lebih sesuai untuk dipakai perusahaan besar. Yang kedua itu asumsi yang dipakai tidak selalu akurat serta membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dalam penerapannya.
juga membutuhkan lebih banyak biaya serta waktu dalam penyusunannya. Yang terakhir itu masuk kategori anggaran kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam. Berikut rumus dan contoh soal fleksibel budget. Adapun rumusnya, besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel dikali kuantitas ditambah biaya tetap. Contoh soal, perusahaan memiliki rencana produksi sebesar 10.000 unit. Besaran biaya variabel adalah 8.000 dengan biaya tetap senilai 20 juta. Perhitungan nilai anggaran fleksibel sama dengan 8.000 kali 10.000 ditambah 20 juta sama dengan 100 juta. Demikian presentasi kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And some